Halo, kembali lagi bersama Antoni di channel Antoni Utama. Ya, pada hari ini saya ingin melakukan review singkat mengenai SUV apa saja yang dimiliki oleh VW. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu mengenai SUV apa saja sih yang dimiliki oleh VW. Ya, jelas sekali karena merek VW bukanlah merek yang terkenal di Indonesia, tapi sekedar informasi baru buat kalian agar pengetahuan mobil kalian tidak hanya sekedar mobil yang dijual di sini. Mau tahu apa saja line up SUV VW yang dijual di dunia? Yuk ikuti review ini sesaat lagi. Oke, berbicara mengenai mobil VW, mungkin kalian yang awam hanya mengerti mengenai VW Kodok, VW Kombi, atau VW Camat. Ya, VW Kodok itu memiliki nama asli VW Beetle, kalau Kombi nama aslinya VW Transporter, dan VW Camat itu adalah VW Safari. Oke, tapi itu kan mobil klasik ya. Mungkin yang lebih modern kalian pasti familiar dengan VW Golf atau VW Polo, atau mungkin VW Tiguan ya. Ya, seperti itu, tapi jelas mobil yang dijual VW bukan hanya itu saja. Tapi kali ini kita fokus ke SUV apa saja sih yang dimiliki oleh VW. Oke, langsung saja kita sebutkan dari SUV terkecil dari VW itu sendiri. Yang pertama ada VW T-Cross. Ya, ini berkategori subcompact crossover SUV. Ya, VW T-Cross ini punya nama lain yaitu VW Taqwa. VW Taqwa ini diproduksi oleh kerjasama antara FAW dan VW di Cina ya. Jadi di Cina punya dua joint venture ya, VW yang pertama dengan FAW dan kedua dengan SAIC ya. Nah, untuk yang dengan FAW dinamakan Volkswagen Taqwa. Sedangkan yang dari SIC atau SAIC itu tetap dengan nama T-Cross. Ya, hanya membedakan saja agar tidak tumpang tindih ya secara nama. Dan juga ini diproduksi di India dengan nama VW Taigun. Ingat, bukan Tiguan tapi Taigun ya. Ya, mungkin kalau tidak ngerti dikira oh ini typo, ini harusnya Tiguan jadi Taigun. Padahal itu mobil yang berbeda. Dan platformnya pun juga dimodifikasi. Jadi platformnya menggunakan MQB-A0iN ya. Ya, ini dimodifikasi agar panjang dari mobil ini tidak lebih dari 4 meter. Karena mobil yang kurang dari 4 meter itu dapat subsidi pajak dari pemerintah India. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk produksinya, T-Cross ini diproduksi di negara Spanyol, Brasil, Cina, baik itu SAIC VW dan FAW VW juga memproduksi bersamaan. Dan juga tentunya di India yang memproduksi Taigun itu sendiri. Ya, kurang lebih itu saja mengenai informasi singkat mengenai VW T-Cross ini. Oke, lalu kita lanjutkan ke SUV kedua, yaitu bernama VW T-Roc. Oke, secara kelas masih subcompact crossover SUV, tapi dari dimensi jauh lebih besar daripada T-Cross tentunya ya. Dan untuk T-Roc ini ada beberapa versi lain ya, atau jenis lain dari mobil ini, berupa T-Roc R ya. Itu di tuning untuk kebutuhan performa. Dan juga T-Roc Cabriolet ya. Itu menggunakan atap kanvas atau soft top ya. Jadi bisa dibuka tutup gitu ya atapnya. Dan juga untuk produksinya ini diproduksi di Portugal dan di Cina oleh FAW VW dan di Jerman untuk yang Cabriolet ya. Ya, kurang lebih itu saja sih informasi singkat mengenai VW T-Roc. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke SUV ketiga yaitu VW Taigo. Nah, ini merupakan SUV yang paling baru diluncurkan di Eropa ya. Untuk kategori ya juga subcompact crossover SUV, dan secara kelas ini disejajarkan dengan VW T-Cross ya, tapi Taigo ini lebih ke arah coupe SUV ya, karena atapnya yang melandai ke belakang gitu. Dan
Sebenarnya sebelum dipasarkan di Eropa, Taygo ini sudah dipasarkan terlebih dahulu di Brasil dan Amerika Latin dengan nama VW Nivus. Ya, dan untuk pabrik produksi dari VW Taygo ini ada di Brasil dan Spanyol. Ya, kurang lebih itu perkenalan singkat mengenai VW Taygo itu. Oke, kita lanjutkan ke SUV keempat, yaitu VW Taos. Ya, secara dimensi ini lebih besar daripada ketiga SUV yang saya sebutkan di awal karena ini merupakan compact crossover SUV. Karena yang tadi kan subcompact crossover SUV. Dan secara dimensi tentunya jauh lebih besar ya. Dan untuk VW Taos ini pertama kali hadir di Cina dengan nama VW Taru. Taru sendiri itu diambil dari nama salah satu suku di Nepal ya, atau Nepali native people ya, orang native dari Nepal seperti itu. Dan setelah dari Cina berlanjut lagi dipasarkan ke Amerika Utara dan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Dan baru yang terbaru ini baru masuk di Rusia. Ya, tapi untuk yang di Cina, Taru sendiri ini sudah mendapatkan versi listriknya dengan nama e-Taru. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Dan untuk produksinya, untuk Taru ini diproduksi di Cina tentunya, dan untuk Taos yang pasar Amerika Utara diproduksi di Meksiko, lalu untuk Amerika Latin diproduksi di Argentina, dan untuk pasar domestik Rusia dan negara-negara CIS atau negara-negara persemakmuran Rusia diproduksi oleh Gas Group ya. Itu perusahaan lokal Rusia yang mendapatkan lisensi untuk memproduksi line up dari VW dan Skoda. Ya, kurang lebih seperti itu saja penjelasan singkat mengenai VW Taos. Oke, nah untuk SUV VW yang kelima ini pastinya jauh lebih dikenal oleh orang-orang. Ya, tidak lain tidak bukan adalah VW Tiguan ya. VW Tiguan ini terbagi dari dua sasis, yaitu sasis pendek atau short wheelbase masuk kategori compact crossover SUV, sedangkan yang long wheelbase atau yang sasis panjang dinamakan mid-size crossover SUV ya. Dan untuk yang sasis panjang ini memiliki nama lain yaitu Tiguan All-Space ya untuk pasar global, dan Tiguan L untuk pasar domestik di Cina sana ya. Oke. Tiguan sendiri memiliki beberapa modifikasi khusus, yaitu seperti Tiguan R untuk yang performa tinggi, yaitu dituning secara mesin dan kaki-kaki ya tentunya. Dan ada Tiguan X ya. Tiguan X ini merupakan coupe SUV ya, berbasis dari Tiguan L. Dan ini dipasarkan khusus untuk pasar domestik Cina saja, Tiguan X ini. Dan juga ada yang versi hybridnya ternyata, yaitu Tiguan e-hybrid atau yang jenisnya PHEV ya, plug-in hybrid vehicle seperti itu. Lalu untuk produksi dari Tiguan ini sendiri ada di Jerman, Meksiko, di Cina oleh SAIC VW, lalu di Rusia oleh pabrik VW di kota Kaluga ya. Ini bukan dari perusahaan gas, jadi ini perusahaan VW sendiri. Lalu ada di Aljazair, juga diproduksi di India, di Malaysia, dan tentunya sudah diproduksi di Indonesia ya, sudah dirakit secara lokal di Indonesia. Oke, untuk Meksiko ini juga menyuplai part CKD untuk yang Tiguan All-Space. Jadi part CKD yang dirakit di Indonesia ini diimpor dari Meksiko datangnya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan singkat mengenai VW Tiguan. Lalu yang keenam ada VW Tayron. Oke, ini juga termasuk kategori compact crossover SUV. Ya, ini khusus diproduksi untuk pasar domestik Cina saja oleh FAW VW. Dan untuk line up ini sebenarnya sejajar dengan VW Tiguan ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk menghindari tumpang tindih antara nama yang diproduksi oleh FAW VW dan SAIC VW ya. Mereka bersaing di kelas yang sama ya, memperebutkan pasar yang sama yaitu pasar domestik Cina. Dan untuk Tayron ini juga tersedia dengan
modifikasi Tayron X atau berjenis coupe SUV ya. Jadi atapnya mungkin dibuat lebih melandai daripada yang SUV yang normal ya. Ya kurang lebih seperti itu saja penjelasan singkat mengenai VW Tayron. Oke, sekian aja mengenai video part pertama dari SUV VW yang ada di dunia ini. Part kedua akan dilanjutkan di video yang berbeda. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan informasi terkait SUV VW yang sudah saya jabarkan tadi, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channel Antoni Utama agar channel ini terus berkembang setiap harinya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.